Yang pertama, kalau misalnya ada anggota keluarga yang meninggal, itu kepercayaan Chinese harus menikah dalam 3 bulan atau tunggu 3 tahun. Itu kepercayaan. Sebenarnya kapanpun nggak apa-apa. Iya. Oke. Yang kedua, hantu nggak bisa nyebrang lautan, Ci. Tiba-tiba pindah topik ya. Bisa kok. Oh, bisa juga. Oke. Kalau hantu itu nggak ada kakinya. Ya memang nggak kelihatan sih. Tapi Oh, pernah ngeliat sepotong kaki berjalan juga. Kayak gitu. Jadi mungkin karena bajunya panjang. tapi rata-rata nggak kelihatan memang Enggak, kakinya. karena setiap kali mereka lewat itu ya hanya kepala sama baju terbang. Oke, terbang nggak jalan berarti Iya, ya. kayak orang pakai sepatu roda skateboard. Oke, kalau beli barang bekas second hand gitu bisa diikutin sama yang punya apabila second handnya itu bekas orangnya meninggal. Kalau meninggalnya wajar dan si orang tersebut tidak melekat dengan barangnya, tidak diikuti. Tapi kalau si orang yang melekat dengan barang tersebut atau meninggal yang gak wajar dan dia masih merasa ini barangku, itu pasti diikutin. Terus sampai barangnya dibuang baru dia bakal lepas. Lepas. Oke. Antara dibuang atau dibalikan ke keluarga. Oke, tapi biasanya kan barang gitu kita beli toko nggak tahu siapa yang Iya. punya. Siap-siap yang suka beli barang second hand. Gimana dengan ambil batu, Ci, di luaran? Ambil batu seperti apa nih? Batu sembarangan aja gitu. Ya, sembarangan aja. Entah di jalan atau di pantai. Ya, Ya itu kosong sih, nggak ada apa-apa. di pantai juga kosong kan ya. Iya. Oke. Kalau sering over bunga ke Sang Buddha, nanti next life-nya bisa jadi cantik. Nggak usah next life. Di kehidupan sekarang pun bisa terkondisi beberapa hal dengan berdana bunga. Selain cantik atau ganteng, nama baik, harum, dan juga jodoh. Bisa itu. Yang mencari jodoh. Udah ada yang terbukti sih, Cici Alien sering over bunga, jadi cantik sekarang. Awet muda. Oke. Kemudian kalau lagi hamil, keluarga nggak boleh cat rumah. Itu ada mitosnya, ada ya sisi gimana ya, percaya nggak percaya. Karena pada saat saya hamil ada kejadian juga. Pada saat saya hamil kan katanya nggak boleh melakukan apapun. Nah di rumah itu banyak semut. Nah pada saat itu suami cuma nutup lubang semut gitu. Saya udah bilangin jangan, biarin aja. Tadi nanti banyak semut banget di rumah. Ya udah kan setiap semut disapu. Tapi setelah akhirnya Tommy nggak tahan, dia tutup. Nah suatu kali si Gwen itu sudah 9 bulan 10 hari. Dokter bilang posisi sudah bagus, tapi dia belum turun ke panggul. Aku cuma dalam hati kayak, wah ini kayak dampaknya nih. Terus karena sudah hampir 10 bulan, karena mama panik kan, takut Gwen keracunan air ketuban. Tapi kata dokter enggak kok, semuanya masih baik-baik aja. Tapi karena sudah hampir 10 bulan, ya sudah ambil jalan sesar. Jadi ya percaya nggak percaya sih hal kayak gitu. Yang penting kita jangan dilakukan deh, menghindari Iya, hal-hal bisa yang lagi kayak hamil gitu. banyak pantangan, kalau nggak susah diikutin aja ya. Iya. Oke. Selanjutnya tentang feng shui, Ci. Apakah itu kepercayaan atau memang betul? Ya ada pengaruhnya 30% loh. Oke, 70%-nya tetap Balik lagi ke ke karma diri kita sendiri, sama juga masing-masing. dengan Patsu berarti ya, Ci. Iya. Oke, udah habis nih listnya. Kembali ke pertanyaan selanjutnya yang mau bertanya. Mungkin Fendi biasa banyak pertanyaan. Oh, dari YouTube ada, Ci. Oh, belum. Oke. Dari YouTube, Ci, nama budaya Sismeta. Saya sewaktu masih di Indo, dapat lingkaran kerja, bos, teman kerja, dan perusahaan yang baik, sabar, dan cocok. Tapi setelah pindah ke luar negeri, malah berjodoh dengan lingkungan kerja yang kurang cocok. Jadinya malah
jadi sering curhat tentang bos yang tidak cocok ke keluarga dan teman. Ini harusnya termasuk gosip ya. Apakah ini pertanda tidak cocok untuk pindah negara? Dan bagaimana cara curhat yang tidak menambah karma buruk? Oke, jadi dimanapun kita berada, sekalipun kita nanti si orang tersebut tetap di Indonesia, cepat atau lambat masalah itu tetap akan muncul. Hanya masalah waktu. Mungkin karena bertepatan pindah negara pas karma buruk ya berbuah, jadi bertubi-tubi dihadapi. Tapi dengan dia bisa menerima dan menyadari ya udahlah ini jalanin dulu. Sambil nanti juga pasti ada jalan keluarnya dan pasti bisa ketemu yang lebih baik. Yakinkan diri sendiri. Terus kalau untuk curhat ya nggak perlu dengan ke banyak orang. Cukup dengan orang yang bisa dipercaya. Kalau udah bisa dengan orang yang percaya udah hanya dengan dia aja. Kalau dengan banyak kan itu akan nyebar kemana-mana, bukan rahasia pribadi lagi, rahasia umum. Saya jangan bilang-bilang ya, iya diceritain juga Iya. lagi. Oke, dari Calvian di Singapura, setelah praktek meditasi, semangat untuk mengejar apapun dalam hidup seketika menghilang karena menyadari hidup ini tidak kekal, tidak ada intinya dan akan ditinggalkan. Menurut Cimeta, apakah kehilangan motivasi untuk mengejar sesuatu di dalam hidup adalah sesuatu yang positif? Bagaimana cara untuk menjalani hidup yang sudah disadari bahwa tidak ada intinya? Iya, kalau memang sudah ke tahap situ, coba ambil perenungan lagi ke dalam diri. Lebih baik saya menjadi biku atau saya tetap seperti ini. Kalau dalam batin merasa, oke, saya akan memilih jadi biku, itu akan lebih bagus. Tapi ketika kita memilihnya, enggak deh, saya tetap mau jalanin seperti ini. Kita harus bisa berimbang antara meditasi dengan motivasi hidup. Kita harus tetap mencari finansial untuk kelangsungan hidup. Jadi di pikiran pun kita harus kondisikan, saya mencari uang ini, mencari finansial ini hanya untuk kelangsungan hidup, bukan untuk saya berfoya-foya. Jadi semangat itu akan timbul lagi. Jadi tujuannya harus jelas ke dalam diri sendiri. Ya, karena gimana pun kita hidup di sehari-hari butuh uang juga ya. Iya, kita sebagai yogi pun misalnya nggak mau merit, tapi kita mau udah kayak gini aja, tetap praktis dhamma, terus tetap menjalankan hidup dengan baik, tapi kita harus tetap ada perputaran finansial. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya dari Danmi, Namo Buddhaya Cimeta, menyambung pertanyaan sebelumnya. Bagaimana cara kita mengatur pikiran dan menerima karma buruk kita yang sedang berbuah? Sedangkan keseharian saya melihat orang tua berbuat tidak benar dan saya tidak bisa menegur orang tua saya. Bagaimana saya bisa memperbaiki siklus ini ya, Ci? Jadi kalau pikiran kita memang tidak bisa atur, tapi kita sadari ketika pikiran buruk muncul, kita bisa diem, ya kita diem. Tapi ketika pikiran buruk muncul ini sangat mengganggu kita alihkan dengan kegiatan yang bisa kita lakukan. Yang penting kegiatan itu positif untuk mengalihkan pikiran. Karena kalau pikiran lagi kacau, lagi negatif, kita duduk meditasi, itu bukan semakin baik, semakin bahaya. Karena pikiran itu akan terus berkembang, dan berkembang. Jadi ketika pikiran buruk muncul, kita cari kegiatan yang positif. Jadi ketika itu teralihkan, setidaknya kita menyetop pikiran buruknya. Terus pas balik lagi ke aktivitas awal, melihat orang tua melakukan hal yang negatif yang kita rasa kok seperti ini ya orang tua saya. Kita cari cara untuk menasehatinya, tapi tidak di momen itu. Kita cukup lihat, kita cukup sadari, kita merasa ini tidak sejalan, kita hindari dulu, tinggal dulu. Nanti ngelihat ada momen yang pas, kita ajak orang tua kita, bisa satu-satu dulu, bisa sekaligus berdua. Ajak sambil jalan, entah ke tempat yang lebih tenang, yang lebih damai. Ajak ngobrol, dari hati ke hati. Kita cerita tentang diri sendiri dulu. Cerita tentang diri sendiri dulu, dari permasalahan yang dihadapi sampai akhirnya bisa beres. Terus sambil akhirnya bertanya,
gimana mama, papa, segala macem. Terus jadi dipancing, diajak puter omongan sampai akhirnya bisa ada hal yang bisa dia terima dan masuk akal. Setelah bisa diterima, itu perlahan-lahan mereka akan berpikir dan akan berusaha menjadi lebih baik. Karena kita harus cari momen, jangan langsung kitanya juga ekstrim, langsung ngebilangin orang tua, "Mama, papa jangan ini." Yang ada bukannya membaik, yang ada kita perang sama orang tua kita. Tapi kita harus cari momen. Kalau ketika kita cari momen, semuanya akan baik-baik aja kok. Oke, bener setuju kalau mau ngasih tahu orang tua nggak bisa langsung ya bilang mama jangan begini, papa jangan gini. Namanya orang tua, mereka lebih tua biasanya ada ego ya. Jadi harus pelan-pelan puter 1 jam kemudian baru intinya kasih tahu. Biasanya lebih bisa diterima ya, Ci.